warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Umu Nova di LDS TV dalam program Indahnya Islam. Program ini terselenggara berkat kerjasama LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Tentunya dalam program ini kita akan membahas mengenai Muslimah dan Islam. Nah, sore hari ini kita ada tema yang saya rasa temanya sangat menarik ya. Karena temanya adalah nikah muda, yes or no. Nah, di studio saya tidak sendirian. Untuk membahas tentang materi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah pemerhati perempuan dan generasi. Beliau adalah Ustazah Badriah atau yang lebih hangat disapa dengan Umu Afnan. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Umu Nova. Assalamualaikum pemirsa LDS yang dirahmati Allah. Masya Allah Ustazah, cerah ya Ramadan kita hari ini. Kita biru-biru Ustazah. Sesuai dengan tema kita. Masya Allah. Udah. Berbunga-bunga jadi ya Ustazah. Sekali, okay. Ustazah, ini judulnya menarik sekali. Saya begitu baca tadi nikah muda yes or no. Ya, menyikapi problematika remaja saat ini, mereka lebih tertarik memilih untuk menikah muda. Tentunya ini berkaitan dengan syariat Islam dan hukum negara ya Ustazah. Ya, betul sekali. Ketika kita bicara tentang nikah muda gitu ya kan, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita para orang tua ya, melihat fakta yang kini terjadi ya. Lebih-lebih yang terbaru ya, itu banyak usia-usia sekolah itu minta dispensasi nikah. Masya Nah, Allah. jadi menurut saya ini materi yang bagus banget nih buat diangkat gitu ya, Masya juga Allah. terkait dengan bulan Ramadan ini. Ya, betul sekali Ustazah. Sebab kadang-kadang menjadi masalah, jadi sesuatu yang tabu ketika membicarakan nikah muda. Namun ketika itu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum agama, sah-sah saja mungkin. Tapi pembahasannya nanti mungkin Ustazah lah yang lebih gamblang ya Ustazah. Tafadhol Ustazah. Baiklah para pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, kita akan kupas tuntas dulu sebelum membahas tentang nikah muda. Kita akan kupas dulu tentang nikah itu apa. Baik, nikah di dalam Islam itu adalah sebuah pandangan tersendiri gitu ya. Jadi menikah itu adalah yang pertama sebagai sebuah ibadah. Yang tentunya ketika kita bicara nikah adalah ibadah, itu sejajar dengan sholat, kemudian puasa Ramadan seperti saat ini yang kita sedang jalani, kemudian ibadah haji, dan tentunya agar nikah ini bernilai pahala gitu ya, maka ada prasyarat yang harus dipenuhi Umu Nova. Masya Allah, betul sekali ya Ustazah. Jadi nggak asal-asal mau nikah muda udah berani nikah, tinggal nikah gitu nggak ya boleh Ustazah? nikah itu asal nikah cinta buta, nggak boleh. Ada prasyarat yang harus dipenuhi agar nikahnya menjadi pahala. Maka kalau ketika seseorang itu berani untuk menikah, itu harus ada visi misi yang melangit gitu, yaitu menggapai ridhanya Allah. Maka kemudian ketika menikah itu menjadi ibadah, dua syarat Mbak Nova ya, Umu Nova yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu diniatkan nikah itu adalah karena Allah. Maka ini adalah menjadi ibadah kita dalam rangka kita menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, ada yang menemani mahramnya gitu. Jadi nikahnya karena Allah gitu, bukan karena nafsu. Yang lebih-lebih sekarang banyak lagi terjadi ya, minta dispensasi nikah itu nikahnya karena kecelakaan, nauzubillah. Ini nikahnya berarti bukan karena Allah. Maka tentu saja pasti rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Tidak diridhoi Allah. Iya betul, karena nikahnya juga karena nikah kecelakaan. Maaf ya ngomong. Kemudian hamil di luar nikah. betul sekali itu Menjadi ya. penyebab terjadinya suatu pernikahan. Dan ini ya. menjadi di masyarakat biasa itu sudah menjadi yang yang sesuatu yang biasa ya, bukan yang tabu lagi, bahkan dengan pesta besar ya kan, itu sesuatu yang biasa. Nah, maka kemudian yang kedua, agar nikah kita itu menjadi pahala, itu adalah tata cara yang kita lakukan harus benar. Artinya dari prosesi menikahnya, ya kan, dari prosesnya, proses menuju pernikahan. Oh, dari perkenalan. Ya betul ini. nandor, Iya betul. gitu ya. Ada proses tersendiri. Bagaimana menjadi wasilah agar nikah itu menjadi ibadah. Maka ya nggak bisa kemudian dilalui dengan berpacar-pacaran atau kemudian pegang-pegangan ya kan. Ada tata caranya tersendiri ya, Betul gitu ya. Makanya Masya Allah benar, Islam itu sungguh sangat luar biasa. Nah tadi yang kemudian yang kedua, Islam punya pandangannya khusus tentang menikah. Pertama adalah ibadah, yang kedua nikah itu adalah sebuah perintah.
Iya. Nah, perintah dari siapa? Perintah dari Allah dan Rasulnya, yang tentunya di dalamnya itu adalah ada sebuah ketaatan. Ketika Allah perintahkan, Rasul perintahkan, maka kita harus sami'na wa ata'na. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasa tenang, merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, agar timbul rasa cinta dan kasih sayang. Jadi betul itu Ummu Nova, bahwa menikah itu baru tersalurnya rasa cinta dan kasih sayang. Dan kemudian kalau kita lihat tadi ya, berpasang-pasangan. Nah, yang benar ini bukan pasangan dulu baru menikah. Tapi Nah, menikah Islam dulu. memberikan tuntunan nikah dulu baru berpasangan. Berarti baru berpacaran, nikah dulu, pacaran setelah nikah. Iya, betul. Jauh lebih indah Lebih ya Ustazah. indah. Nah, inilah ya, Masya Allah, benar ya Islam itu, karena memang betul ya, faktanya ketika kemudian pacaran ini pasti ya yang ditampakkan itu yang indah-indah, ya nggak Iya, sih? betul, Yang betul baik-baik, sekali. benar nggak sih? Betul, Ustazah. Maka bohong saja kalau dibilang pacaran itu penjajakan, saling pengenalan. Terus tuh yang dikenal-kenalkan, yang diperlihatkan yang baik-baik saja. Belum gitu lagi ya. diicipnya ya Ustazah. Ya. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik Maka ya. harus sesuai dengan syariat tadi. Nah, ya, itu Ustazah. tadi ya. Jadi menikah itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ya, berpasang-pasangan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga kemudian memerintahkan memerintahkan kita untuk menikah, bahkan melarang para laki-laki untuk tabatul. Apa tabatul? Yaitu membujang. iya, Ustazah. Nggak boleh laki-laki itu tidak menikah. Gitu. Kenapa yang Nalurinya tidak ya betul, disalurkan, naluri ya, tidak Ustazah. tersalurkan. Kenapa yang disebut di sini adalah laki-laki? Karena secara fitrah itu adalah naluri laki-laki itu lebih susah untuk dikendalikan dibanding Naluri perempuan. biologis, kebutuhan biologisnya ya Ustazah. Iya, betul sekali gitu ya kan. Maka Rasulullah itu melarang bagi para laki-laki untuk tabatul, tidak menikah gitu ya. Berarti kalau kita pengen menjadi umatnya Rasulullah tentunya harus Menikah. betul Karena sekali. para nabi dan rasul menikah. Iya, betul. Ada ini di dalam surat Ar-Rod ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya. Masya Allah. Artinya bahwa Allah juga mengutus nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tapi juga tidak semata-mata menyampaikan risalah, tetapi juga kemudian diperintahkan untuk beristri ya, untuk menikah dan berkeluarga. Masya Allah. Ustazah, seru sekali ini perbincangan. Saya nanti di depan-depannya tuh masih terbayang banyak sekali nih yang bakal dikupas tuntas oleh Ustazah. Tetapi kita akan lanjut setelah break berikut ini. Oke Ustazah, tetap di sini. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap di layar kaca Anda karena kita akan kembali setelah break yang satu ini. Masih bersama saya Ummu Nova di program Indahnya Islam dengan tema Nikah Muda Yes or No. Kita kembali lagi kepada Ustazah kita Ummu Afnan.
Silahkan Ustazah dilanjut, karena ini sepertinya seru kalau menurut saya. Silahkan Ustazah. Ya, baiklah, ketika kita bicara tentang sebuah pernikahan nih ya, itu nggak cuman hubungan biologis saja ya gitu, atau kasih sayang, rasa cinta, itu tidak cuman itu. Ternyata Islam juga mengatur dari hubungan pernikahan itu akan muncul kemaslahatan yang lain. Apa kemaslahatan di situ? Ada nanti hubungan kekerabatan. Berarti di luar pasangan hidup kita itu ya Ustazah ya? Nanti akan lahir kekerabatan, hubungan keibuan, kebapaan, hubungan nasab, sampai kemudian hubungan warisan. Masya Allah, maka ini tadi itu jalurnya harus benar pernikahan. Agar tuh tadi urutannya ada, hubungan nasabnya siapa, nanti akan kembali lagi ke warisnya siapa. Gitu, Masya Allah ya. Gitu, itulah Islam itu adalah sebuah rangkaian. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa sebuah pernikahan itu hanya nikah saja. Di situ ya, tentunya di situ ada rangkaian yang lain-lain. Maka jalurnya harus benar. Masya Allah, apalagi pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama ya Ustazah. Ya betul. Gitu. Kita kalau sholat aja hanya sekian dalam satu hari hanya sekian jam. Kita puasa hanya 30 hari dalam 1 tahun. Tetapi kalau pernikahan kan seumur hidup ya, itu Ustazah. Betul. Maka gitu. Itu dalam syariat Islam itu ada kepengaturannya sesuai dengan dalil-dalil ya Ustazah. Ya, betul sekali ya. Silahkan Ustazah dilanjut. Gitu. Jadi ketika kemudian menikah itu adalah ibadah yang paling lama, tentunya di sini harus ada bekal. Bekal apa? Yaitu bekal ilmu. Gitu. Maka kemudian kalau kita bekal ilmu itu berarti harus menuntut ilmu agama. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi menikah muda tanpa persiapan? Nah, ini yang bisa kita lihat ya, fakta terjadi saat ini. Yang diangkat menikah muda itu pasti akan menimbulkan apa? KDRT, ya kan? Kemudian belum siapnya ngurus anak gitu. Terus kemudian menjadi beban orang tua. Ya kan, nah ini yang terlihat fakta buruk dari kalau kemudian menikah muda gitu. Maka sebenarnya ketika kita bicara nikah muda, Islam itu tidak kemudian melarang atau bahasanya adalah haram, ya kan. Islam punya aturan bagaimana kesiapan seseorang untuk menikah. Nah, kalau dalam undang-undang itu usia pernikahan itu umur 19 tahun ya gitu. Sementara kita lihat fakta saat ini masih di bawah umur 19 tahun, bahkan kemudian usianya jauh ya, di bawah itu usia-usia anak-anak SMP itu sudah pengen menikah gitu. Apa yang terjadi gitu minta ya? Dispensasi untuk bisa menikah muda gitu. Sementara mungkin itu naluri lebih banyak, lebih ini dikekang. Maka Islam tidak memberikan aturan untuk usia di dalam pernikahan. Berbeda sekali dengan hukum negara kita ya Ustazah, karena ada undang-undang yang menyatakan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu aturan untuk menikah bagi muda-mudi adalah usia 19 tahun. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, di kacamata Islam, di perspektif Islam, bahwa menikah itu tidak harus nunggu sampai 19 tahun. Ya, betul sekali. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu gitu ya, bahwasannya ya ma'syar asyabab man istato'a minkum alba'ah. Wahai para pemuda, man istato'a, siapa di antara kalian gitu ya, kemudian alba'ah, yang sudah siap menanggung beban, fal yatazawwaj gitu, maka menikahlah gitu. Jadi artinya di sini ya betul gitu ya kan, berarti di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa kriteria menikah bukan berdasarkan umur ya, tapi berdasarkan man istato'a, kemudian berdasarkan kemudian alba'ah, yaitu memiliki kemampuan gitu. Kemudian kenapa gitu ya kan, ini kok berdasarkan kemampuan gitu ya kan, maka di sini ada, ketika kita bicara tadi pernikahan adalah ibadah yang sangat lama gitu ya kan, ada lika-liku biduknya ya, kemudian ada gelombang yang tinggi, naik turun, pasang surut gitu ya, tentunya ini butuh kesiapan ya kan, butuh kesiapan dari sebuah pasangan itu, moral gitu. Maupun material ya. Ya betul sekali. Maka kemudian kesiapan yang harus disiapkan itu adalah tentunya banyak hal ya gitu. Baik Ustazah, menyikapi tentang menikah muda ini di era sekarang nih Ustazah, banyak sekali anak-anak SMP, SMA gitu ya Ustazah ya, yang sudah minta dispensasi untuk menikah muda, sementara mereka sendiri belum tahu gambaran menikah itu apa. Karena menurut saya memang di negara kita tidak adanya pemahaman mengenai pendidikan, maksudnya pendidikan untuk merihayah suatu muda-mudi dalam berumah tangga. Kalau dalam Islam sendiri, kacamata Islam itu seperti apa Ustazah?
Oke ya, jadi tadi sudah ditentukan ya bahwa menikah itu adalah memiliki al-ba'ah ya, kesiapan. Dan secara psikologi kita bisa amati bahwa Islam memberikan ketentuan bahwa yang siap menikah itu adalah tentunya sudah akil balik. Gitu. Akil balik. balik. Ya, betul sekali. Itu satu kalimat atau dipisahkan saja? Ketika memutuskan untuk bisa menikah di dalam Islam, akil balik itu akil saja atau berunut akil balik? Oke. Akil balik, kata akil balik itu adalah sebuah kata yang tidak satu kata, tidak satu rangkaian, tapi terpisah, akil dan balik gitu ya. Karena kita kan taunya akil balik, akil balik gitu ya, saya. Orang taunya tentang akil balik itu masyarakat menstruasi dan segala macam gitu ya. Padahal akil itu adalah kematangan proses berpikir seseorang dan bertindak. Sehingga kalau kemudian secara kesehatan orang-orang yang sudah kemudian akil itu perkembangan otaknya sudah sama dengan orang dewasa, berarti secara Islam dia harus mampu memayis, membedakan mana yang baik dan buruk gitu ya kan. Berarti dia harus bertindak dan berperilaku, kemudian berpikir secara benar sesuai dengan syariat Islam. Makanya kemudian akil balik itu ya kan akan diberikan taklif, beban hukum di situ ya kan gitu. Jadi akil balik itu menandakan seseorang itu boleh menikah. Kemudian tadi itu ya. Kemudian yang kedua yaitu balik. Balik. Balik itu secara kesehatan itu adalah kematangan secara fisik. Psikologisnya. Ya betul sekali ya. Secara fisik yang bisa kita amati, ada tanda-tanda tertentu yang bisa kita amati. Bagi laki-laki, betul sekali, mimpi basah, iya, betul bagi sekali. perempuan, haid, betul ya. Ketika itu sudah terjadi akil dan balik, maka sudah boleh untuk menikah. Nah, berarti kesiapan itu adalah kesiapan secara pemikiran dan kesiapan psikologisnya. Ya, betul. Baik Ustazah, seru sekali tampaknya, tapi mohon maaf Ustazah, kita break dulu sebentar. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari layar TV Anda karena kami akan kembali setelah break yang satu ini. Masih bersama saya Umu Nova di program Indahnya Islam dengan tema Nikah Muda Yes or No. Masih kita menyambung materi yang tadi bersama Ustazah kita Umu Afnan. Baik Ustazah, jika laki-laki sudah siap menikah dengan akil baliknya tadi, apa sih kemampuan yang harus dia miliki untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadatan warahmah? Oke. Itu ya, jadi tadi prasyarat untuk menikah bagi seorang muslim itu adalah al-ba'ah, siap menanggung beban. Beban apa di situ? Tentunya ketika dia seorang laki-laki, dia harus mampu menanggung beban nafkah. Gitu ya. Jadi harus mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Tidak lagi meminta kepada orang tua gitu. Bahkan di dalam Islam itu sudah punya pendidikan yang khas. Apa pendidikan yang khas? Bahwa nafkah bagi anak laki-laki itu hanya sampai pada usia balik. Nah, berarti di sini ada proses kita sebelum anak menikah, siapkan gitu. Pada usia balik mungkin diberi pekerjaan, diajar mengelola usaha, atau ke dia hobinya beternak dan sebagainya. Kemudian mampu juga menanggung dia sebagai seorang pemimpin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu akan menjadi pemimpin, qawam.
gitu. Pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ya, dia akan diminta pertanggungjawaban dulu. Berarti di sini secara ilmu agama dia harus mampu memimpin istri dan anak-anaknya. Karena mungkin setelah berjabat tangan saya terima nikahnya, nah itu kewajiban, beban, kewajiban, tanggung jawab dan orang dosa tua, yang dipikul orang tua itu berpindah kepada suaminya. Ya, yang disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa tadi, dia adalah sandaran, dia adalah tempat bergantung bagi istri dan anak-anak. Ya, betul sekali Ummu Nova ya. Selain itu juga kemudian kita juga harus menyiapkan bagi anak laki-laki itu harus mampu memberi penghidupan ya tadi kepada istrinya, memberikan kehidupan yang layak ya, kemudian sampai menyiapkan mahar dan sebagainya. Nah, yang paling utama tadi ada di akil tadi, pasti kan ada pemikiran, berarti kan kemampuan dia untuk membina anak-anak dan istrinya menjalani kehidupan sesuai dengan syariat agama. Ya, betul. Ini akil balik itu menjadi penentu ya, penentu bagi seorang pemimpin dalam bertindak dan berpikir mengarahkan keluarganya gitu. Berarti akil balik tadi, kata akil tadi berpikir dan balik tadi adalah kebutuhan psikologis. Jadi keduanya itu ketika dipadukan maka akan terciptalah suatu kemampuan lahir dan batin bagi seorang laki-laki untuk membina biduk rumah tangga. Gitu betul sekali. Kalau kita bicara tentang akil balik, berarti di sini kematangan proses berpikir. Nah, kalau ketika bicara tentang kematangan proses berpikir, apa yang harus kita siapkan? Mungkin bagi para orang tua gitu ya, menyiapkan anaknya yang mungkin masih sekolah ya, disiapkan untuk berorganisasi. Di situ dia akan belajar, proses belajar kematangan berpikir. Kemudian yang kedua juga kemudian ketika dia itu keluar rumah. Dengan dia keluar rumah, maka kemudian seorang anak itu akan berpikir bagaimana saya harus mampu menyelesaikan persoalannya. Misal katakanlah di pesantren, dia harus belajar, dia harus mencuci, kemudian dan sebagainya, mengatur keuangan. Artinya di sini adalah proses kematangan berpikir. Dan kemudian yang ketiga yaitu mungkin menyiapkan tadi kalau dia laki-laki adalah untuk berusaha gitu. Dengan begitu dia akan berpikir bagaimana saya punya modal berapa, harus dikelola kayak mana biar untung. Nah, ketika dia menjadi seorang suami, seorang pemimpin di dalam rumah tangga sudah siap. Ya, betul sekali. Berarti seorang laki-laki harus bisa meretas sendiri problem solvingnya, kemudian dia baru bisa menjadi kuam bagi istri dan anaknya, kemudian dia punya kematangan dari sisi pemikiran sehingga dia bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya, betul sekali. Betul sekali Nova. Sekarang ini muncul ya di benak kita sama-sama ya gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya kan? Ketika kemudian anak-anak itu menikah muda. Kira-kira Ummu Nova khawatir nggak kalau anaknya menikah muda? Nah, itu dia Bu. Kebetulan saya di rumah punya anak yang sudah masa akil balik. Kira-kira tiba-tiba di Ummu Nova anaknya bilang gitu, Umi saya mau nikah gitu, sementara mungkin masih sekolah gitu ya kan? Deg-degan juga. Tapi di sini saya jadi dapat pelajaran berharga dari Ustazah gitu. Tentunya juga dengan pemirsa di rumah. Karena tema hari ini memang benar-benar menarik begitu. Saya tadi baca temanya, Masya Allah ini luar biasa gitu. Karena banyak sekali muda-mudi di luar sana ya, terutama muda-mudi Islami yang mungkin belum paham gitu Ustazah. Baik, ketika kita tadi bicara tentang kekhawatiran anak yang menikah usia muda gitu, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh orang tua gitu. Yang pertama bahwa pahamkan bagi anak menikah itu adalah ibadah. Jadi bukan karena nafsu, gitu. Jadi ini menjadi benteng yang utama ya. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki kesiapan. Nah tadi itu ya sudah kita bicara tadi di sesi yang tadi itu bicara bagaimana kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan ya kan, nafkah, kemudian secara ruhiyah dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peran negara yang memberikan kemudahan bagi para kaum muda untuk menikah. Nah ini nih pentingnya peran negara nih ya. Karena otomatis kan dari usia mungkin usianya masih belasan kalau dalam Islam ya Ustazah. Karena kalau di hukum negara kan kita usia 19 tahun ke atas. Betul gitu sekali. Kan. Nah otomatis kan kita di sini sekarang kalau mau kerja aja harus sarjana dulu. Kalau dengan taraf penghasilan yang agak lumayan bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah itu peran negara itu sangat penting gitu. Betul sekali. Untuk mencakup yang tadi menafkahi tadi ya. Iya, betul. Jadi peran negara itu untuk menjamin bagi para kaum muda untuk menikah ini sangat besar.
yaitu pertama memberikan lapangan Pekerjaan. pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang lebih banyak bekerja itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, gimana makanya kemudian kalau kita bilang bahwa laki-laki itu penanggung nafkah tadi al-ba'ah, itu akan gugur kan di sini. Iya. Nah, kemudian gimana juga kalau laki-laki itu tidak menanggung nafkah, ini kaum pasti tidak dimiliki oleh Iya, betul. laki-laki. Dan masa produktif seorang wanita pun akan habis Iya, ya. betul Ustazah sekali. kemakan oleh waktu dan dia sudah mungkin tidak tertarik lagi untuk memilih hidup rumah tangga. Iya, jadi secara sosial juga akan berubah, tulang punggung itu akan beralih kepada Perempuan. betul sekali. Jadi peran negara sangat Iya. penting ya Ustazah ya. Jadi mendidik anak itu akan terabaikan ketika seorang perempuan beralih profesi menjadi tulang punggung Iya, gitu betul ya. sekali. Nah, ini kemudian yang selanjutnya yaitu peran negara memberikan kemudahan urusan birokrasi agar Nah. menikah menjadi lebih mudah. Itu dia Ustazah. Wah, obrolan kita sore hari ini sangat menarik, tapi tanpa terasa waktu kita telah habis Ustazah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, adakah saran dan pesan dari Ustazah yang bisa diambil ibrohnya terutama buat pemirsa di rumah sebagai closing statement kita? Silahkan Ustazah. Baik, menikah muda, siapa takut? Ya, keren sekali. Tidak perlu khawatir. Yang Ya, penting butuh kesiapan, Iya. gitu ya. Kesiapan dari siapa? Kesiapan dari seorang anak dan kesiapan pendidikan dari orang tua. Iya, betul Masya sekali. Allah. Berarti semuanya berperan aktif. Iya, betul. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu ada proses kematangan berpikir. Mungkin itu saja closing. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas kesempatannya pada sore hari ini. Kami sudah mendapatkan ilmu banyak sekali dari Ustazah. Baik, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, telah berakhir pertemuan kita dengan Ustazah Umu Afnan. Anda akan tetap bisa menyaksikan program Indahnya Islam di channel kita di LDS TV di waktu yang sama. Saya Umu Nova dan semua kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Muslimah cerdas, muslimah solihah, muslimah cinta Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.